Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti ibadah. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat yang hadir. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang agar dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita. Majelis hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di Gemim Kristus Bitung kepada Evangelis Okta Lapian bersama Ibu Resli Monika. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Kepada Bapak Evangelis Okta Lapian untuk dapat berdiri di depan, dan kepada Bapak Ketua Ferdinand Tumeu untuk dapat memasangkan stolah kepada Evangelis Okta sebagai satu simbol untuk memulai pelayanan di Gemim Kristus Bitung. Saya atas nama seluruh hamba Tuhan dan majelis serta seluruh jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat melayani kepada untuk Okta Lapian. Warta selanjutnya, gereja melalui tim ibadah online membutuhkan perlengkapan untuk pelayanan digital yang di dalamnya adalah kebutuhan untuk pelaksanaan ibadah secara live streaming. Apabila jemaat berkerinduan untuk berbagian dalam pengadaan perlengkapan tersebut, jemaat bisa memberikan persembahan melalui amplop khusus yang sudah disiapkan. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Gambar barang dan harga terlampir di halaman belakang warta jemaat. Disampaikan kepada semua jemaat yang hadir, kolekte persembahan tidak akan dijalankan, tetapi disediakan amplop coklat besar yang ada di tiap-tiap bangku kiri dan kanan. Jemaat dapat mengisi persembahan masing-masing di amplop tersebut pada waktu persembahan nanti. Dan sesudah ibadah selesai, jemaat nanti keluar lewat pintu samping gereja. Selamat hari ulang tahun pada tanggal 20 Juli 2020 kepada Ibu Ivke Budiman Bentelu, Ibu Jeneci Tatiwaking Bangunan, adik Caroline Trivena Lamba. Dan tanggal 21 Juli 2020, Ibu Jane Umbo Rumambi, Saudara Enrico Gerald Patinaya, dan pada tanggal 22 Juli 2020, Ibu Gamatria Sangkai Tangkudung, Saudari Monika Tandusang, Saudari Julit Mira. Dan pada tanggal 24 Juli 2020, Bapak Yohanes Jaya, Ibu Foni Dirlengkong, adik Gainer Survivor Rahasia. Dan pada tanggal 25 Juli 2020, Saudari Astrid Awalui. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita masing-masing bersaat teduh.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini. Kita menyatakan suci, 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 Allah yang dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan memberi makhluk, malaikat di surga bersujud menyembah. Malaikat di surga bersujud, Allah yang ada selama-lamanya. Allah yang ada selama-lamanya. Mari dengan segala hormat kita menyatakan bumi penuh kemuliaan Tuhan. Penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Sucilah. Sekali lagi kita menyatakan, biarlah bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kita di ibadah minggu hari ini terambil dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita siapkan hati untuk datang di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu. Dengan terbuka kita mau menyatakan segala dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa mengaku segala dosa kita. Mari bersama-sama kita akan menyanyikan satu pujian. Dekat pelukan Allah. KPPK nomor 152. Dekat pelukannya
masing-masing kita datang di hadapan Tuhan, kita mau terbuka, mengaku segala pelanggaran kita, mengaku segala dosa kita. Mungkin di hadapan manusia kita bisa bersembunyi, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi. Oleh karena itu mari kita datang dengan penuh kerendahan hati, masing-masing terbuka dan mengaku segala dosa. Ada sebuah tempat bebas dekat pelukannya, tempat penuh sukacita dekat pelukannya. Mari kita angkat pujian bait yang ketiga. Ada sebuah tempat bebas dekat pelukannya, tempat penuh sukacita dekat pelukannya. Yesus yang mengurapi turun dari surga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Mari kita berdoa. Hati kami penuh dengan sukacita saat kami datang terbuka di hadapan Tuhan. Segala dosa kami, beban dosa yang begitu membelenggu kami, saat kami bawa di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, kami punya satu keyakinan iman bahwa Engkau telah mengampuni kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kami sungguh bersukacita untuk pengampunan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan terus menguatkan, memampukan kami, supaya kami tetap pada komitmen kami untuk tidak jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Kami mau bangkit, kami mau menjadi pemenang, dan kami mau hidup memuliakan Tuhan. Memang kami tahu itu tidak mudah ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa di dalam Engkau pasti kami akan dikuatkan dan dimampukan. Terima kasih untuk anugerah pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita semua yang dengan tulus ikhlas mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Mazmur 130 ayat 3 dan 4 menyatakan, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Demikian kebenaran firman Tuhan, kita bersyukur, kita memuji Tuhan. KPPK nomor 45 bait 1 dan bait yang kedua. Ku bernyanyi puji Yesus. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mengalami berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Sementara kita mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, satu pujian yang juga bisa menjadi komitmen kita semua bahwa selama kita hidup sampai saat ini kita pandang kepada Tuhan yang adalah kebenaran, yang memberikan kita kehidupan dan yang memberikan kita pengharapan di tengah-tengah dunia yang sudah tidak ada pengharapan lagi. Di dalam Kristus ada kekuatan. Firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
kami orang-orang yang sangat membutuhkan kebenaran. Di tengah-tengah dunia yang mengajarkan bahwa kebenaran itu relatif tergantung kepada manusianya. Tetapi Engkau mengajarkan kebenaran itu, kebenaran mutlak, kebenaran yang sejati. Pagi hari ini kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, saat kami mungkin akan ditegur dengan keras. Biarlah kami boleh dengan rendah hati menerima segala teguran Tuhan, untuk kami boleh berkomitmen mau berubah sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, tolong kami untuk tidak menyia-nyiakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Markus. Dan pada hari Minggu ini kita membahas Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-28. Markus pasal 2 ayat 23 hingga ayat yang ke-28. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, di bawah perikop murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu membaca Alkitab, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya tradisi atau peraturan. Peraturan ada, kita tahu bahwa tujuannya untuk membuat manusia menjadi semakin lebih baik. Ya, orang bayangkan seandainya di dunia ini tidak ada aturan, bebas segala sesuatu dilakukan oleh manusia. Apalagi di dalam keluarga, anak-anak bebas melakukan apapun, suami istri terserah bebas melakukan apapun. Pasti akan menjadi kacau kalau tidak ada aturan. Aturan ada sekali lagi untuk membuat manusia lebih tertib dan menjadi lebih baik. Tetapi seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian kita temukan bahwa orang-orang yang ada di dalam aturan, bahkan yang membuat aturan, justru terjebak di dalam peraturan itu sendiri. Nah, seringkali kita bisa lihat contoh ya peraturan yang ada di negara kita disusun oleh DPR. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana terkumpullah orang-orang yang hebat dengan gelar-gelar yang luar biasa. Mereka paham segala sesuatu tentang hukum, tentang peraturan. Tapi kadang-kadang kita ilfil kalau nonton berita. Lihat bagaimana mereka melakukan peraturan yang mereka susun, kemudian peraturan yang mereka keluarkan. Beberapa kasus yang kita temukan di mana anggota-anggota DPR RI itu tersebut mangkir ketika jadwal rapat. Ya, kita juga sering melihat bahwa ketika mereka ada di dalam rapat paripurna, wah sampai bakalai, luar biasa. Bahkan kita melihat orang-orang yang membuat aturan supaya seharusnya menjadi lebih baik, tetapi justru mereka yang melakukan korupsi dan melanggar segala peraturan-peraturan yang ada. Nah, itulah yang membuat peraturan yang seharusnya membuat menjadi lebih baik, tetapi karena ada orang-orang yang mau melanggar peraturan yang sudah disusun dengan sangat baik, bahkan yang membuat peraturan sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati Tuhan, seringkali kita melihat orang-orang membuat aturan demi aturan itu dipakai untuk menghukum orang lain, dan hukum itu tidak berlaku bagi mereka yang membuat aturan itu sendiri. Makanya tadi saya bilang banyak orang-orang yang membuat aturan seperti anggota DPR, mereka yang membuat tetapi justru mereka yang melakukan atau melanggar aturan itu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Hal inilah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Ya pasti orang sering dengar, tahu tentang bagaimana tabiat atau sifat dari orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang tahu segala sesuatu tentang aturan-aturan di dalam beragama. Mereka belajar Taurat dengan sungguh-sungguh, dengan sangat ketat. Tetapi sebagian dari mereka cuma tahu peraturan, tetapi tidak pernah memahami esensi pentingnya dari peraturan itu. Dan akhirnya mereka, orang-orang Farisi ini menjadi orang-orang yang kaku dan sangat-sangat mudah untuk menghakimi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, motivasi inilah yang kemudian melatar belakangi kenapa orang-orang Farisi protes ketika melihat murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Saudara, jika kita perhatikan di dalam setiap kisah yang dicatat di dalam Injil Markus pasal 2 ini, Markus pasal 2 ayat 23 hingga ayat yang ke-28 itu merupakan puncak dari perselisihan antara Yesus dengan murid-muridnya dan juga orang-orang Farisi. Khususnya ini berbicara tentang makanan. Ya, orang beberapa waktu ini dihantar untuk belajar kitab Markus, orang mengerti apa-apa yang menjadi pokok perselisihan dari orang Farisi kepada murid-murid Yesus dan juga Yesus itu sendiri. Yang pertama kita lihat yaitu kisah tentang Yesus dan murid-muridnya ketika melihat orang-orang Farisi melihat sedang makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Itu dicatat dalam Markus pasal 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Nah, ahli-ahli Taurat dan juga golongan Farisi ini melihat dan berkata kepada murid-muridnya, mengapa Yesus ini dan murid-muridnya mau makan bersama dengan para pemungut cukai dan juga orang berdosa. Ya, yang dilihat mereka adalah ketika seseorang bergaul dengan atau bahkan makan bersama dengan orang-orang berdosa, itu adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Dorang seharusnya tidak pantas untuk dijadikan teman bergaul karena mereka sudah dicap, mereka sudah tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa yang besar. Kemudian hal yang kedua, sementara murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, dikatakan bahwa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Nah, itu terang bahas di dalam wanita kaum ibu di Markus 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Di mana orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kenapa murid-murid Yohanes ini orang-orang Farisi puasa sedangkan Yesus dengan DP murid-muridnya tidak melakukan puasa?" Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tahu bahwa orang-orang Farisi ketika mereka melakukan puasa, mereka menunjukkan muka yang pucat, kemudian pakai pakaian yang lusuh. Tujuannya apa? Supaya mereka dicap sebagai orang-orang saleh. Mereka mau pamer bahwa mereka ini adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang melakukan aturan di dalam beragama. Lalu kemudian di dalam bait yang masalah yang ketiga, itu yang sudah terang baca pada pagi hari ini, yaitu ketika murid-murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat. Ya, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari tiga hal ini kita melihat bahwa jelas orang-orang Farisi itu tidak hanya sekedar bertanya. Buat orang bukannya sekedar basa-basi mau cari tahu bagaimana sih kebenaran, yang benar itu sebenarnya bagaimana. Ya, ketika mereka bertanya kepada Yesus bukan mau mencari tahu tentang kebenaran, tetapi mereka sedang mengajukan protes, tersirat protes terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus. Memang pada dasarnya kita tahu bahwa orang-orang Farisi tidak sedang meninggikan aturan, tetapi mereka tersimpan kemarahan, kebencian kepada Yesus, sehingga orang mau cari-cari apa sih Yesus pikir kesalahan untuk membuat Yesus pada akhirnya terhukum. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekedar kita tahu bahwa yang dilakukan oleh Yesus sebenarnya tidak bertentangan dengan teks perjanjian lama. Yesus pada waktu itu tidak sedang melanggar peraturan. Ya, jangan salah paham. Oh, Yesus kok sedang melakukan melanggar peraturan yang sudah dibuat di dalam kitab Taurat. Sesungguhnya Yesus tidak sedang melanggar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Markus memberikan 3 alasan mendasar, yaitu
Yang pertama, di dalam perjanjian lama terdapat pengecualian dan diizinkan untuk melakukan aktivitas jika di dalam keadaan yang mendesak dan membutuhkan. Pada waktu itu murid-murid sedang kelaparan. Orang yang sudah lapar ya pasti mau cari makan, membutuhkan makanan. Situasi yang terdesak pada waktu itu mengharuskan Yesus dan murid-muridnya untuk menyambung hidup dengan mencari makanan. Mereka berjalan kemudian melihat ada gandum untuk mereka bisa makan. Kemudian Markus juga melihat satu hal yang mendasar, yang kedua, di mana nilai manusia harus didahulukan ketika menjaga kemurnian ritual. DP orang lebih penting daripada DP aturan-aturan lahiriah yang dibuat oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. DP orang yang paling utama. Kalau kita melihat, mereka tidak melihat hal tersebut. Kemudian yang ketiga, ini juga yang penting, mau dinyatakan oleh Markus, yaitu Mesias itu berkuasa untuk menentukan hukum yang berlaku. Karena seperti saya katakan tadi bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus. Mesias atau Yesus Kristus itu tahu segala sesuatu yang benar. Dan kebenaran itu ditentukan oleh Dia sendiri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus tidak sedang melanggar peraturan. Yesus sangat menghormati peraturan hukum Taurat. Tetapi Yesus melihat sesuatu yang lebih penting yang tidak dilihat oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Yaitu bahwa aturan khususnya tentang hari Sabat itu ada untuk manusia. Bukan manusia untuk aturan Sabat itu sendiri. Yesus mengatakan bahwa manusia bukan aturan hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Yesus lebih melihat manusianya, bukan peraturan lahiriah yang keluar berdasarkan penafsiran orang-orang Farisi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seringkali ketika mempersiapkan bagian ini, saya juga memberikan satu perenungan bagi saya secara pribadi, bahkan memberikan saya koreksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali saya terjebak di dalam sifat kefarisian. Jujur, ya kadang-kadang saya melihat diri saya termasuk di dalam kelompok ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Khususnya di dalam pelayanan saya di tempat ini. Ada beberapa aturan yang dibuat. Tentunya semua aturan atau tradisi yang dibuat di dalam gereja itu adalah yang baik. Untuk membuat saya semakin lebih baik, ya tentu membuat orang semua semakin lebih baik. Ya, saya beri contoh ketika saya berdiri di atas mimbar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sebagai hamba Tuhan, tugas utama saya tentu saja adalah memberitakan firman Tuhan. Dan ketika memberitakan firman Tuhan itu, tuntutannya atau aturannya harus yang terbaik. Tujuannya adalah supaya jemaat bisa mengerti, harus dipersiapkan dengan baik supaya bisa menjadi berkat bagi jemaat. Tetapi seringkali hal itu membuat saya terjebak di dalam aturan atau tradisi. Ya, kita tahu bahwa ketika menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, kebanyakan ya orang mendapatkan berkat hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang bisa menyampaikan firman Tuhan dengan sangat baik. Dan hal itu menjadi satu penghakiman bagi saya secara pribadi. Seperti yang saya katakan tadi, saya lebih menekankan bagaimana supaya saya bisa dilihat orang terbaik, bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Tetapi ada satu hal yang sangat penting yang seringkali saya lupa, bahwa yang lebih utama adalah Tuhan yang harusnya saya layani. Dan jemaat yang seharusnya mendapat berkat. Bukan mau menunjukkan bahwa saya pintar, saya pandai dalam berkhotbah, saya bisa dalam berkhotbah. Sekali lagi, aturan untuk membuat hamba Tuhan semakin berbaik dalam berkhotbah itu sangat baik. Dan juga menuntut kami untuk menjadi lebih baik lagi. Tetapi kadang saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan terjebak di dalam aturan tersebut. Sehingga kadang-kadang kalau bercerita sharing dengan beberapa rekan hamba Tuhan, kalau semua hari Minggu itu minggu-minggu sengsara bagi saya secara pribadi untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah dosa.
Kadang saya terjebak dengan aturan dan tradisi, tetapi saya lupa esensi yang penting ketika saya melayani. Saya lebih takut mendapatkan penilaian buruk dari manusia dibandingkan Tuhan. Saya memfokuskan diri pada penampilan luar dan melatih diri saya sedemikian rupa supaya orang lain memandang saya sebagai orang yang saleh, orang yang pintar berkhotbah. Kadang saya membaca buku-buku doktrin bukan supaya saya rindu untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, melainkan agar saya dapat terlihat lebih pandai, lebih bisa daripada yang lain. Saya berkhotbah, saya memimpin pujian di gereja, itu kurang lebih di tempat ini hampir 9 tahun. Namun terkadang saya memakai kesempatan itu untuk mencari pujian yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan curhat di atas mimbar, tetapi ini mau menunjukkan bagaimana kelemahan saya yang kadang-kadang terjebak seperti orang-orang Farisi. Perikop ini mau menolong saya untuk berintrospeksi. Tidak peduli berapa lama kita sudah menjadi Kristen. Tidak peduli kita terlihat begitu sangat menjunjung tinggi aturan gereja. Tidak peduli betapa aktif kita di dalam melayani. Tidak peduli bagaimana orang lain memandang betapa baiknya saya, betapa baiknya kita. Di luar itu, Tuhan mengenal kita sampai ke relung hati kita yang paling dalam. Di hadapan Tuhan, tidak ada yang dapat menutupi wajah dengan topeng. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka kelihatan saleh, tapi beberapa kali Tuhan bilang, hai orang munafik. Mereka menunjukkan penampilan luar dengan berlandaskan pada aturan agama. Tetapi sesungguhnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan menegur kita. Sesungguhnya yang penting adalah bagaimana hati kita mengasihi Allah. Tradisi, aturan sekali lagi tidak seluruhnya salah. Tetapi kebenaran Tuhan jauh melampaui tradisi dan aturan manusia. Segala tradisi dan aturan seharusnya didasarkan pada firman Allah. Allah ingin hati kita mendekat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan demikian hati kita akan terisi dengan hal-hal yang mengutamakan Tuhan. Jika motivasi kita adalah untuk mengutamakan Tuhan, itu akan terasa kok kepada sesama. Orang atau sesama manusia yang kita layani, itu akan dengan sendirinya terasa bagaimana kasih Tuhan. Tanpa harus dibuat-buat, tanpa harus karena berdasarkan aturan. Kalau kita benar-benar melakukan itu karena kita sungguh mengasihi Tuhan, apapun yang kita buat, itu akan berdampak kepada sesama. Itu akan menjadi berkat kepada sesama. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Farisi melakukan hal itu karena mereka memiliki hati yang picik. Selain itu karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka mau mencari kesalahan Yesus karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Jika orang-orang Farisi itu dekat dengan Allah, maka tentunya mereka akan mengalami atau memiliki sifat-sifat Allah di dalam Yesus Kristus. Tapi apakah mereka melihatnya? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa tidak? Karena sekali lagi mereka sebenarnya tidak mengenal siapa Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Amerika Mark Twain, dia terkenal dengan kecerdasan dan juga pesonanya yang luar biasa. Dalam suatu perjalanan ke Eropa, dia kemudian diundang untuk makan malam dengan seorang kepala negara bagian. Ketika anak perempuannya mengetahui undangan untuk papanya, ya ada seorang yang sangat terhormat mau mengundang papanya untuk makan bersama. Kemudian DP anak bilang begini, Papa mengenal semua orang penting. Papa luar biasa. Orang-orang mau mencari atau berusaha mengenal orang-orang yang sangat penting. Dan Papa sudah sangat banyak mengenal orang-orang itu. Tetapi satu hal, Papa tidak mengenal Allah. Dan sedihnya kata-kata itu karena benar Mark Twain adalah orang yang tidak percaya, yang skeptis. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang mungkin bisa menjadi orang hebat. Orang bisa melakukan segala aturan, bahkan memberikan segala aturan yang ada. Tetapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar sungguh
mengenal Allah dan mengalami Allah. Sehingga segala sesuatu yang kita buat itu lahir dari pergumulan kita dengan Allah. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang kita sembah? Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus sudah membuktikan bahwa Yesus lebih mengutamakan manusianya daripada peraturan-peraturan lahiriah. Dia begitu sangat mengasihi, dia begitu sangat peduli kepada manusia lebih daripada segala aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Ada seorang penginjil India, Sundar Singh, dia menulis tentang sebuah kebakaran hutan di pegunungan Himalaya yang dia saksikan ketika sedang melakukan perjalanan. Saat banyak orang berusaha untuk memadamkan api, ada sekelompok orang yang memandangi sebuah pohon yang dahan-dahannya mulai dijalari oleh api. Kemudian dia melihat ada seekor induk burung dengan panik, dia terbang berputar-putar, cari dia punya anak-anak. Ya, dia seakan-akan mau mencari pertolongan supaya anak-anaknya yang ada di dalam sarang bisa selamat dari kebakaran tersebut. Nah, ketika sarang itu mulai terbakar, Bapak Ibu Saudara sekalian, induk burung itu tidak terbang untuk menjauh. Tapi yang dia lakukan adalah dia justru menukik ke bawah dan dia melindungi anak-anaknya dengan sayapnya. Dia sekuat tenaga lindungi anak-anak supaya tidak terbakar. Dan di dalam sekejap dia dan anak-anaknya hangus menjadi abu. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Singh dia kemudian berkata kepada orang-orang itu, kita baru saja melihat hal yang luar biasa. Allah, dia menciptakan burung yang memiliki kasih dan juga pengabdian yang begitu besar sehingga rela memberikan nyawanya untuk melindungi anak-anaknya. Kasih seperti itulah yang membuatnya turun dari sorga dan menjadi manusia. Kasih itu juga membuat Yesus rela mati sengsara demi kita semua. Kurang apa lagi bukti kasih Tuhan? Dia lebih mempedulikan kita manusia. Dia lebih mengasihi kita manusia. Oleh karena itu, mari kita juga meneladani kasih Tuhan. Jangan sampai segala sesuatu yang kita buat merusak kasih di antara kita. Jangan sampai segala tradisi, segala aturan, segala hal yang kita buat berdasarkan pemikiran manusia menjauhkan kita dari kasih Allah dan juga kasih kepada sesama. Tuhan menolong kita semua untuk bisa belajar dari teladan Yesus dan kegagalan dari orang-orang Farisi. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih di saat ini Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami melihat bagaimana Tuhan melihat kami. Bagaimana Engkau begitu mengasihi kami lebih daripada aturan yang dibuat oleh orang-orang Farisi. Oleh karena itu Tuhan, biarlah juga kami boleh melihat teladan-Mu. Kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan adalah bukti kasih kami kepada Tuhan. Dan juga itu akan berdampak kepada sesama. Kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan sampai segala sesuatu yang kami buat membuat hubungan kami dengan Tuhan menjadi renggang. Dan juga hubungan kami dengan sesama kasihnya menjadi dingin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan gereja-gereja di segala abad dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darahmu, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Biarlah persembahan kita menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan di tempat yang sudah disiapkan, kita mengangkat pujian dari KPPK nomor 381 bait yang pertama saja. Setia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, ada sukacita bagi kami di pagi hari ini ketika kami boleh ada lagi bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami dalam suatu persekutuan yang indah di rumah Tuhan, di hari Minggu, hari yang kudus yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati Tuhan. Kami boleh datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah, yang boleh sungguh menguatkan kami, meneguhkan hati kami, bagaimana kami harus mengasihi Allah, bagaimana kami mengenal Allah kami, Allah yang kami sembah, Allah yang adalah juru selamat kami. Terima kasih untuk firman Tuhan di saat ini. Berkati hamba firman-Mu, penginjil Debbie Muaya yang sudah membawakan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, agar supaya dia boleh membawa jiwa-jiwa untuk mengenal bahwa Tuhan adalah Tuhan dan juru selamat. Berkati keluarga hamba-Mu ini, berkati suami dan anak-anak yang ada. Tuhan memberkati. Dan pagi dan siang ini juga Tuhan kami bersyukur kalau kami juga boleh ada bersama-sama dengan Evangelis Oktalapian. Terima kasih Tuhan kalau dia boleh datang ke tempat ini, dia boleh melayani bersama-sama dengan kami. Pakai juga Tuhan hamba-Mu ini untuk boleh membawa jiwa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami tetap berdoa bagi setiap pergumulan jemaat yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami yang ada di dalam pergumulan, baik itu pergumulan masalah ekonomi, di tengah-tengah situasi kondisi saat-saat yang sulit ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mereka alami, tetapi kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup memelihara kami semua. Dan Tuhan, kami berdoa juga bagi setiap jemaat yang bergumul dengan sakit, penyakit, dan juga lanjut usia. Kami berdoa bagi jemaat kami, Bapak Antonius Parengkuan, Bapak Kaleb Homenta, Bapak Deki Sumolang, Bapak Sance Ikiriwang, Bapak Samuel Tumewu,
Bapak Yohanes Jaya, Ibu Ungguk Lumempo, Ibu Tong Laijok, Ibu Mareke Limbat Rorong, Ibu Tresia Wahongan Citra, Ibu Imayani Chandragoy. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang bergumul Tuhan dengan sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah mereka Tuhan. Bagi mereka yang ada dalam lanjut usia, Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan, biar mereka boleh bersuka cita dengan Tuhan di masa tua ini. Bapa dalam surga, kami juga tetap berdoa bagi kelanjutan pembangunan aula. Tuhan pakai setiap panitia yang sudah ada, Tuhan pakai setiap tukang-tukang yang ada, biar Tuhan mereka boleh bekerja agar supaya Tuhan pembangunan aula ini boleh juga terlaksana dengan baik. Berkati setiap jemaat yang sudah memberikan setiap dana yang dibutuhkan, Tuhan juga yang akan menolong. Terima kasih Tuhan. Dan kalau tadi juga kami telah memberikan persembahan, Tuhan berkati persembahan kami ini, biar persembahan kami ini boleh berguna bagi jemaat kami yang ada di Gemim Kristus Bitung ini. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kita persembahkan kepada Allah Tritunggal. Doksologi KPPK nomor 53. Berkata, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Bagi yang setia melaksanakan kehendak Tuhan, berlaku janji berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.